Oke, halo soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan pada kesempatan hari ini saya akan ngobrol-ngobrol tentang perilaku konsumen di KKV. Nah, tapi kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh salah satu mahasiswa saya dari program studi S1 Bisnis Digital FEUNJ. Oke, sudah ada siapa di sini? Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Bu. Hai, good day mates. Oke. Perkenalkan, nama saya Arsanti Raisa Kinanti, biasa dipanggil Arsa. Saya mahasiswa semester 3 jurusan Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Salam kenal soulmates. Oke, halo Arsa ya Arsa. Iya Bu. Oke Arsa. Nah di episode kali ini Arsa akan menemani saya untuk ngobrol-ngobrol tentang perilaku konsumen, khususnya konsumen yang ada di Indonesia. Kemudian nanti kita akan spesifik ke pembahasan tentang perilaku konsumen di KKV. Gitu ya Betul, Bu. Arsa ya. Iya. Nah Arsa, kalau menurut Arsa sendiri perilaku konsumen itu apa sih? Menurut saya Bu, perilaku konsumen ini kita mempelajari bagaimana seorang konsumen mencari, memilih, membeli, menggunakan hingga ke tahap mengevaluasi produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Kalau menurut Bu Ika, perilaku konsumen itu seperti apa Bu? Oke, kalau menurut saya perilaku konsumen di Indonesia itu benar-benar beragam ya Arsa. Jadi kayak kemarin saya iseng-iseng jalan-jalan ke suatu pusat perbelanjaan di Jakarta Barat. Kemudian saya mampir ke satu toko retail namanya KKV. Nah di situ saya cuma ngeliat aja tapi nggak tertarik untuk membeli apapun gitu ya. Walaupun saya akui KKV memang sangat lengkap serta barang yang disediakan itu biasanya unik-unik gitu ya. Mulai dari skincare, kemudian mainan anak-anak sampai ke mie instan dari berbagai negara itu ternyata ada ya di KKV. Nah yang bikin saya kaget yaitu antrian di kasir pembayarannya. Antri sampai memanjang keluar toko gitu ya Iya Arsa. benar Bu, emang KKV ini lengkap banget. Jadi wajar aja kalau rame, terus banyak disukai dari anak-anak, remaja sampai dewasa. Oke, kalau KKV sendiri jadi favoritnya Arsa juga nggak sih? Iya Bu, beberapa kali saya pernah ke sana dan beli juga. Oke, apa aja yang Arsa tahu tentang KKV? KKV ini setahu saya toko retail dari Cina yang Oke. nyajiin konsep unik dengan nuansa yang cerah gitu ya. Dan temanya juga serba kuning gitu Bu, pokoknya. Ya, jadi dia ada temanya ya, Iya, ada benar. tema serba kuning. Dan yang saya tahu kalau nggak salah ini KKV ada di Indonesia itu mulai dari tahun 2020 di Central Park ya di Jakarta iya. Barat. Keren Bu, bisa tahu sedetail itu soal KKV. Oke, iya. Ini saya baca skrip. Saya search gitu ya di internet mengenai KKV. Ya, nah ngomongin soal KKV nih Bu, kebetulan sekali kemarin saya dan teman-teman saya berkesempatan untuk melakukan observasi serta menganalisis perilaku konsumen yang ada di KKV. Nah di sana kita tuh mengamati dan juga melakukan wawancara secara acak kepada pengunjung di KKV yang melakukan pembelian maupun tidak. Oke, boleh diceritain nggak ke para soulmate gimana hasil observasi yang sudah Arsa dan teman-teman lakukan di KKV? Ya, boleh banget Bu. Ya. Nah soulmates, pertama-tama sebelum kita ke KKV-nya, kita membuat beberapa list pertanyaan dulu untuk diajukan saat wawancara nanti di KKV. Oke. Kemudian sesampai di sana kita melakukan observasi secara langsung terhadap pengunjung yang ada di KKV. Setelah selesai observasinya, kami langsung secara acak melakukan wawancara. Jadi kita melakukan metode observasi serta metode wawancara ini agar benar-benar bisa masuk ke point of view pengunjung KKV gitu. Oke, ya. Jadi dari observasi dan wawancara ini yang bisa saya tangkap adalah Arsa dan teman-teman berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam ya tentang pola pembelian, kemudian preferensi merek dan keputusan pembelian konsumen terutama untuk konsumennya KKV. Ya. Kemudian apa nih yang Arsa dan teman-teman dapat dari hasil observasi? Oke, langsung masuk ya Bu ke Iya. hasil analisis responden yang pertama. Jadi kita melihat kalau tujuan belanja mereka ini bervariasi. Ada yang nyari kebutuhan sehari-hari sampai sekedar ngeliat barang aja. Nah mereka cenderung juga tidak ada preferensi merek gitu Bu. Dan keputusan pembelian mereka itu pasti dipengaruhi oleh perbandingan harga. Oke, itu pola yang pertama ya. Iya. Pola yang pertama adalah mereka itu hanya awalnya pengen lihat-lihat aja. Ya. Sampai akhirnya kemudian mereka memutuskan untuk melakukan pembelian produk. Walaupun mungkin nggak terencana ya. Kemudian mereka juga cenderung tidak memiliki preferensi merek tertentu. Iya. Jadi emang kayak pas detik itu lihat, suka dan akhirnya beli gitu ya. Oke, kemudian lanjut yang berikutnya apa lagi? Oke, berikutnya dari responden berikutnya mereka ini biasanya nyari produk yang sedang diskon Bu atau Oke, promo. ya. Nah responden yang ini lebih mementingkan kualitas dibanding harga. Dan mereka juga belanja di KKV ini gak begitu lama Bu.
relatif singkat aja sekitar 5-10 menit gitu Bu. Kalau kata anak zaman sekarang nih satset gitu lah Bu. Oke. Jadi konsumen yang berikutnya adalah yang mencari diskon atau promo. Iya, Nah, ini saya banget ya. Saya juga Bu. Wah, sama dong kita ya. Oke, jadi ini tipikal konsumen di Indonesia atau mungkin di Jakarta Iya. gitu ya. Pasti akan mencari produk yang sedang ada diskon atau Iya, promo. betul. Karena itu pasti akan ada keuntungan tersendiri ya. Iya. Walaupun katanya produk tuh sebelum didiskon katanya dinaikin dulu harganya sedikit ya baru didiskon. Tapi Iya. anyway gitu ya, kalau yang ada diskonnya itu pasti kita akan langsung tertarik gitu ya. Oke, kemudian belanja ya, kalau ada diskon berarti belanjanya akan jadi lebih spontan ya, nggak banyak betul. mikir karena udah dapet diskon Iya. gitu kan. Oke, kemudian lanjut apa lagi Arsa? Lanjut ke responden berikutnya, mereka ini juga sama Bu, sukanya nyari diskon atau penawaran khusus. Tapi kalau yang ini dia suka cari produk yang visualnya menarik gitu di matanya. Oke. Nah, terus kalau soal metode pembayaran dia prefer cashless. Ya. Kalau kita sebut sekarang kan pakai kris atau Ya. kartu debit gitu. Ya oke. Ya karena memang pembayaran menggunakan kris itu emang simple banget ya. Emang simple banget dan jadi yang penting saldonya ada ya. Yang penting saldonya Jangan ada, kosong. tinggal Iya. scan kemudian bayar. Nah, ini juga cara yang menurut saya juga efektif, efisien untuk mencegah yang namanya antrian panjang di kasir ya. Karena yang namanya antrian tuh salah satu yang bikin orang akhirnya males buat Males belanja, Iya, bener, males Bu. buat belanja kan. Iya. Tapi kalau misalnya udah didiskon kemudian nggak pakai ngantri, Iya. bayarnya bisa cepet ya otomatis akan mempermudah Iya, si betul. konsumen untuk berbelanja. Sekarang pakainya kris terus sih Bu. Kris terus ya, Iya. cashless juga ya. Biar gak ribet. Iya, sama kayak sekarang aja kantin kita kan Iya, cashless udah, juga ya, udah menerapkan cashless juga. Oke, lanjut Arsa. Oke, Apalagi? berikutnya nih ada yang tipikal orang yang sering banding-bandingin harga Bu sama Oke. online shop gitu. Iya, iya, iya. Mungkin buat perbandingan yang mana yang lebih murah gitu ya. Terus kemudian di sini dia punya fokus nyari barang yaitu perlengkapan menggambar karena kebetulan dia itu mahasiswa jurusan seni dan pastinya juga gemar menggambar. Nah, pada saat itu sayangnya dia nggak beli apapun, mungkin karena budget terbatas, mungkin sampai membanding-bandingkan harga jadi ujung-ujungnya nggak beli. Oke, ya mungkin memang pertimbangan Iya. budget ya menjadi pertimbangan yang pertama dan kita juga tahu kalau toko online tuh terkadang menawarkan produk dengan harga yang juga lebih murah ya Iya, biasanya ya benar. dibandingkan dengan toko offline. Jadi Iya. mungkin setelah compare, kayaknya mungkin lebih iya, murah lebih murah. dibandingin toko online, akhirnya nggak jadi beli. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat kalau dari konsumennya Kak Kavi, Arsa? Oke, terakhir ya Bu, ini ada responden yang terakhir. Kalau yang ini juga sama, suka nyari produk yang visualnya menarik juga. Tapi kalau responden yang ini kebetulan baru pertama kali buka KKV. Oke. Nah, jadi cenderung banyak nanya-nanya ke staff, banyak melakukan interaksi ke staff-staff KKV. Tapi walaupun untuk pertama kalinya dia ke KKV, dia menyampaikan bahwa akan merekomendasikan KKV ini ke teman-teman atau keluarga terdekatnya, khususnya wanita, karena katanya aksesorisnya tuh banyak yang bagus dan lucu-lucu. Ya itu memang salah satu faktanya Kak Kavi ya, banyak menyediakan aksesoris yang Iya, lucu, betul. menarik gitu sehingga bisa kita rekomendasikan kepada orang lain Iya. untuk bisa membeli aksesoris di Kak Kavi. Oke Arsa, sekarang kita udah masuk ke sesi penutup untuk diskusi kita pada siang hari ini. Nah, saya pengen Arsa bisa membuat kesimpulan nih, kira-kira gimana ya perilaku konsumennya Kak Kavi itu. Oke, baik Bu. Nah, Ya. Soulmate, kesimpulan dapat kita ambil dari perbincangan hari ini adalah pastinya setiap konsumen itu memiliki keunikan dan preferensi belanja masing-masing. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa penting bagi KKV untuk tetap menarik dan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Dan agar kedepannya KKV ini juga bisa lebih banyak menjangkau customer baru dan juga tentunya bisa dapat atau mempertahankan customer yang loyal gitu. Oke, ya itu penting ya. Iya. Bisa mempertahankan konsumen yang loyal itu sangat penting. Karena kalau misalnya nggak bisa, itu konsumen ya akan berpaling kan ya Iya, ke produk ke yang toko lain, atau ke lain. merek yang lain, atau ke toko yang lain. Oke, terima kasih Arsa untuk ngobrol-ngobrol singkat Ya, kita pada sore makasih hari juga, ini. Bu. Oke, nah Soulmate sampai berjumpa lagi di video-video marketing berikutnya. Nah Soulmate boleh nih tulis di kolom komen kira-kira kalian suka juga nggak ya ke Kak Kavi dan kira-kira apa yang kalian suka kalau datang ke Kak Kavi. Gitu ya Arsa? Iya, betul. Oke Arsa, kita tutup diskusi kita di Mate Channel kali ini. Kita barengan ya, 1, 2, 3. Good day mates!